Kepindahan Lionel Messi ke Inter Miami mengejutkan banyak orang. Transfernya itu dipercaya bakal mengubah Liga Amerika. Seperti saat Beckham datang ke LA Galaxy di tahun 2007, Messi akan berpengaruh besar pada budaya sepak bola di Amerika Serikat. Sebelum Messi, tapi sebenarnya banyak yang tidak sadar kalau transfer pemain adalah hal yang sangat penting dalam sepak bola. Begitu pentingnya sampai-sampai bisa mengubah sejarah. Bagaimana bisa? Inilah 5 kisah transfer penting yang mengubah sejarah sepak bola. Inilah ulasan lengkapnya, tonton sampai akhir video ya. David Beckham. Di tahun 2007, David Beckham mengambil langkah yang mengejutkan. Beckham, yang saat itu tergabung dalam Galactico Real Madrid, memutuskan untuk hengkang. Banyak klub di Eropa menginginkan jasanya. Sebut saja Milan atau Barcelona, tapi Beckham malah memilih pindah ke Amerika Serikat untuk bermain bersama LA Galaxy di MLS. Beckham sebenarnya bukan mega bintang sepak bola pertama yang datang ke Amerika. Sebelumnya, Pelé juga pernah membela New York Cosmos di tahun 1977. Tapi saat itu MLS belum terbentuk. MLS baru dibentuk pada tahun 1993 sebagai upaya mendukung kelancaran Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat. Tapi setelah Piala Dunia usai, antusias warga Amerika untuk sepak bola semakin menurun. Mendatangkan Beckham adalah upaya menaikkan level MLS, tidak hanya dalam segi permainan, tapi juga popularitas. Di dalam lapangan, Beckham malah sempat kena kontroversi. Ia membuat marah penggemar LA Galaxy karena menjalani masa peminjaman di AC Milan. Tapi pengaruh Beckham bukanlah di lapangan. Beckham membuat MLS jadi brand yang makin populer di mata dunia. Bahkan sampai sekarang, 1 dekade setelah Beckham pensiun, pengaruh itu masih banyak bintang sepak bola yang datang ke MLS. Seperti Thierry Henry, Ibrahimovic, Gareth Bale. Bahkan Beckham berhasil mendatangkan Lionel Messi ke klub emasnya, Inter Miami. Luis Figo. Beralih ke Eropa, ada transfer Luis Figo dari Barcelona ke Real Madrid. Ini terjadi di tahun 2000. Saat itu, Florentino Perez yang baru saja memenangkan pemilihan presiden Real Madrid punya ide gila. Ia ingin membeli Luis Figo dari Barcelona dengan harga 62 juta euro, sekaligus memecahkan rekor transfer termahal saat itu. Figo adalah pemain bintang Barcelona. Ia sama saja dengan permata yang dijaga sepenuh hati oleh para fans. Jadi ketika Real Madrid memutuskan untuk membeli Figo, fans Barcelona otomatis ngamuk. Mereka langsung melabeli Figo sebagai pengkhianat. Figo bahkan sempat dilempari kepala babi oleh para penggemar Barcelona. Ini juga membuat kebencian Barcelona terhadap Real Madrid makin menjadi. Tapi bukan hanya itu yang membuat transfer ini jadi sangat penting. Tapi fakta bahwa membeli Figo hanyalah langkah awal Florentino Perez. Mendatangkan Figo membuka pintu Perez untuk membeli bintang-bintang lainnya tiap tahun. Ini juga yang mengawali era Galactico di Real Madrid. Transfer Figo ke Real Madrid memberikan warisan filosofi transfer Real Madrid dan Florentino Perez. Ini mendefinisikan naluri bisnis Real Madrid dalam mendatangkan pemain. Bahkan lebih dari 20 tahun setelahnya, Real Madrid dan Florentino Perez selalu berusaha mendatangkan pemain bintang tiap tahunnya. Ronaldinho. Perlu kalian ketahui, Barcelona tidak selalu jadi penantang juara La Liga di musim 2000-an awal. Barca bahkan jarang jadi runner-up Liga. Malah, di musim tahun 2002 tahun 2003 Barca hanya mampu finish di peringkat ke-6. Sampai akhir 2005 dan tahun 2006. Bahkan juara Liga Champions di musim tahun 2005 tahun 2006. Bisa dibilang,
kedatangan Ronaldinho adalah pondasi identitas Barcelona di era modern. Selain itu, transfer Ronaldinho juga menimbulkan efek domino. Di tahun 2003, sebenarnya Ronaldinho nyaris bergabung dengan Manchester United untuk menggantikan David Beckham. Tapi, di detik-detik akhir, ia lebih memilih Barcelona. MU pun mencari incaran baru, dan orang itu adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Sama seperti Messi, Ronaldo adalah salah satu pemain terpenting dalam dunia sepak bola. Jadi ia akan selalu memberikan pengaruh di setiap kepindahannya. Pertama ketika dirinya pindah ke Manchester United dari Sporting Lisbon. Sir Alex hanya membeli Ronaldo seharga 12 juta pound di tahun 2003. Ya, 12 juta pound memang tidak sedikit saat itu. Tapi melihat pengaruh dan kontribusi Ronaldo di Old Trafford, jumlah itu bukan uang yang banyak. Ronaldo berkontribusi pada 3 gelar Premier League, 1 Liga Champions, dan banyak penghargaan individu. Di Manchester United, ia mendefinisikan ulang-ati GOAT di sepak bola. Kemudian di tahun 2009, ia pindah ke Real Madrid dengan memecahkan rekor transfer saat itu senilai 80 juta pound. Di La Liga, Ronaldo membantu Real Madrid dapat kesuksesannya kembali di Spanyol dan Eropa. Selain itu, persaingannya dengan Lionel Messi saat itu merubah konsep statistik di sepak bola. Para pengamat dipaksa menggunakan analisis statistik yang beragam untuk mengukur siapa yang paling hebat. Oh iya, saat Ronaldo pindah ke Al Nassr, itu juga mempengaruhi Liga Arab. Banyak pemain-pemain bintang Eropa yang datang ke Liga Arab setelah Ronaldo. Tinggal menunggu nasib, apakah Liga Arab bakal seperti MLS atau Liga Cina dulu. Neymar. Transfer menggemparkan lainnya juga terjadi dengan melibatkan Barcelona di tahun 2017. Barca menjual Neymar ke PSG dengan harga 222 juta euro. Itu hampir 2 kali lipat rekor transfer sebelumnya dan mungkin tidak akan dipecahkan untuk waktu yang masih lama lagi. Tapi transfer ini jadi penting bukan karena jumlah uang yang terlibat di dalamnya, tapi efek domino yang menyertainya. Dilansir dari The Athletic, efek domino ini bahkan berpengaruh secara langsung untuk kebangkitan Liverpool. Loh, bagaimana bisa? Jadi setelah menjual Neymar, Barca menggunakan uang 222 juta euro itu untuk membeli Philippe Coutinho dari Liverpool dengan harga 180 juta euro. Dengan begitu, Liverpool menggunakan uang penjualan Coutinho untuk membeli Virgil van Dijk, Alisson Becker, Naby Keita, Xherdan Shaqiri, dan Fabinho. Para pemain itu terbukti jadi kunci kesuksesan Liverpool di era modern. Tanpa uang yang diberikan Barca, Liverpool tak bisa menghabiskan dana sebesar 258 juta euro untuk datangkan para pemain itu. Dan tanpa pemain-pemain itu, khususnya Van Dijk, Alisson, Fabinho, apakah Liverpool bisa juara Liga Inggris? Liga Champions, Piala Dunia antar klub? Sepertinya tidak. Itu salah satu efek yang ditimbulkan transfer Neymar. Efek lainnya adalah Barcelona, Blaugrana menghamburkan uang 222 juta euro dari Neymar dengan membeli pemain flop. Selain Coutinho, ada Ousmane Dembele, Paulinho, Nelson Semedo, Gerard Deulofeu. Semua pemain itu tak bisa memberikan performa yang diharapkan. Transfer Neymar juga merusak pasar transfer, nilai pemain-pemain lain jadi meroket. Barca juga harus membeli pemain-pemain yang disebutkan tadi dengan harga mahal. Karena itu pula, Barca jadi terjerumus dalam kubangan utang, yang pada akhirnya mengharuskan Barca melepas Messi, sampai berujung pada Messi tiba di MLS, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai sekarang,
Thanks for watching.